Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Feby, NPM 44192100001. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester nomor 1 mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu yaitu Mas Haris Adi Suwadiantoro. Nah, untuk nomor 1 ini dia berjudul Sustainable Competitive Advantage and Blue Ocean Strategy. Nah, yang akan saya mulai yaitu yang pertama di sini ada apa sih Sustainable Competitive Advantage itu? Nah, secara ringkas nih, Sustainable Competitive Advantage itu atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah sekumpulan fitur dan kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumennya lebih baik dari pesaingnya. Atau kalau bisa di dalam secara besarnya itu, nah, si sustainable competitive advantage ini juga diperlukan nih bagi perusahaan untuk berkembang di lingkungan global maupun di departemen untuk melakukan yang lebih baik. Nah, jadi untuk sustainable ini secara umum itu adalah dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan keunggulan dibandingkan pesaingnya adalah dengan membandingkan laba. Nah, jadi jika satu perusahaan mengungguli para pesaingnya secara konsisten, ia mungkin memiliki keunggulan berkelanjutan atas mereka. Nah, keunggulan kompetitif ini juga menjadi salah satu yang diberikan oleh perusahaan atau departemen untuk melakukan lebih baik daripada orang lain. Nah, Sustainable Competitive Advantage ini juga adalah kekuatan organisasi yang unik untuk organisasi. Nah, ini adalah kekuatan yang membedakan Anda dari pesaing. Nah, keunggulan kompetitif ini juga memiliki kekuatan atau alasan klien Anda memilih Anda daripada pesaing Anda. Nah, keunggulan kompetitif ini juga tidak mudah untuk dibuat atau ditiru. Jika mereka mudah dibuat atau disalin, mereka mungkin menjadi peluang pertumbuhan. Nah, keunggulan kompetitif ini sendiri juga sifatnya ini jangka panjang, jadi dia ini berkelanjutan. Nah, itu berarti perlu waktu nih bagi pesaing untuk menirunya. Nah, jadi maka dari itu sustainable competitive advantage ini dia menjadi hal yang unggul untuk mengungguli pesaing. Nah, selanjutnya nih ada sumber keunggulan dari kompetitif. Yang pertama nih ada saluran distribusi yang luas dan mapan. Lalu yang kedua ada reputasi positif dan ekuitas merek yang kuat. Lalu yang ketiga teknik dan proses produksi berbiaya rendah. Lalu ada kepemilikan paten atau hak cipta. Lalu ada produk yang sangat unggul dalam hal kualitas. Lalu ada monopoli dalam bentuk perlindungan pemerintah dan ada I-management atau karyawan yang unggul. Nah, selanjutnya nih ada daftar dari strategi. Yang pertama, untuk menganalisa bisnis lain. Nah, menganalisa bisnis lain ini akan sangat membantu nih bagi bisnis karena dapat memberi mereka informasi yang berguna untuk mempromosikan produk dan layanan mereka dengan lebih baik. Nah, menggunakan analisis pesaing ini juga menjadi sebuah bisnis dapat menentukan strategi pemasaran yang digunakan perusahaan lain dan bagaimana mereka menargetkan pelanggan mereka. Ini dapat memungkinkan nih bisnis untuk menemukan area yang lebih lemah dari kampanye pemasarannya sendiri dan mengembangkan keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Yang kedua, ada memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, cara terbaik bagi bisnis untuk memisahkan diri dari perusahaan lain adalah dengan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dan juga konsisten. Nah, konsumen sering menghargai perusahaan yang dapat menjawab pertanyaan mereka atau mendengarkan kekhawatiran mereka tentang suatu produk atau layanan. Nah, ketika sebuah bisnis menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan segera, itu juga dapat membantu memecahkan tantangan atau
keraguan apapun yang mungkin dimiliki pelanggan tentang membeli produk dan mendorong mereka untuk melakukan suatu pembelian. Yang ketiga, ada fokus pada masalah pelanggan. Ketika sebuah bisnis berfokus pada masalah pelanggannya, ia dapat menciptakan lebih banyak produk dan layanan yang memecahkan masalah tersebut. Itu dapat membantu nih membuat barangnya lebih menarik bagi konsumen dan memberi perusahaan keunggulan dibanding pesaingnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan landscape baru-baru ini menemukan bahwa pelanggannya ini bermasalah dengan nyamuk. Nah, perusahaan tersebut dapat membuat layanan baru nih yang mengurangi jumlah serangga dan hama di pekarangan seseorang. Nah, yang keempat nih, terus berinovasi. Nah, terus berinovasi ini juga merupakan hal penting untuk membantu bisnis menemukan produk dan layanan baru untuk dibuat. Produk dan layanan tersebut dapat membantu memecahkan tantangan baru dan menargetkan pasar konsumen yang lebih besar. Misalnya, bisnis yang membuat senter mungkin mengembangkan lampu baru yang berfungsi di bawah air. Bisnis tersebut dapat menjual lampu baru ini kepada penyelam, nelayan, dan berkemah yang mungkin mendapat manfaat dari fitur tersebut. Yang kelima, ada untuk meningkatkan koneksi pelanggan. Nah, ketika sebuah bisnis terhubung dengan pelanggan melalui hasrat mereka, itu dapat membantu mengembangkan loyalitas merek. Itu karena bisnis menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka peduli dengan kepentingan mereka. Misal, untuk studi kasusnya nih, sebuah perusahaan ini mungkin memberikan lagu gratis dari artis terkenal atau tiket film untuk rilis film baru saat pelanggan membeli produk. Promosi ini mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian sekaligus terhubung dengan mereka melalui hal-hal yang mungkin mereka sukai. Yang keenam, memberikan kecepatan yang sangat baik. Nah, memberikan kecepatan yang luar biasa juga sangat membantu karena ini menunjukkan bahwa bisnis peduli dengan waktu pelanggan mereka saat pelanggan melakukan pembelian. Mereka sering menghargai menerima produk atau layanan mereka secepat mungkin. Jika pelanggan memiliki masalah atau pertanyaan, mereka juga menghargainya ketika perusahaan dengan cepat menanggapi pertanyaan mereka. Ketika sebuah bisnis memastikan bahwa ia memberikan kecepatan yang sangat baik dengan layanannya, itu dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang ketujuh, peduli terhadap lingkungan. Ketika sebuah perusahaan peduli terhadap dampaknya terhadap lingkungan, hal itu dapat menghasilkan loyalitas merek yang lebih baik. Itu karena perusahaan menunjukkan kepada pelanggannya bahwa mereka peduli terhadap bumi serta orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ini juga menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan ini tidak memprioritaskan keuntungan daripada pemeliharaan lingkungan. Misalnya, bisnis yang ingin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan mungkin mempertimbangkan untuk membuat produk yang dapat didaur ulang atau terbarukan. Yang kedelapan, membuat konten. Membuat konten online seperti blog, artikel, dan video dapat membantu bisnis meningkatkan jangkauan pelanggannya. Itu karena pelanggan dapat dengan mudah berbagi konten online dengan teman dan keluarga mereka melalui media sosial, email, atau teks. Paling sering ketika sebuah perusahaan membuat konten online, ia berfokus untuk memberikan nilai kepada pembacanya dengan menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki atau memberi mereka informasi berharga. Misalnya, bisnis yang membuat oli mobil mungkin menulis postingan blog yang membantu pembaca mempelajari cara mengganti oli mobil sendiri. Yang kesembilan, meningkatkan hubungan karyawan. Nah, ketika sebuah perusahaan meningkatkan hubungan dengan karyawan, itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Nah, itu dapat membuat dan mendorong lebih banyak orang untuk bekerja di perusahaan dan meningkatkan sebuah inovator, pemecah masalah, dan pemimpinnya. Nah, jika sebuah bisnis mengembangkan hubungan baik dengan karyawannya, itu juga dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggannya. Itu karena pelanggan sering menghargai ketika perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik. Nah, yang terakhir nih ada membangun komunitas. Sangat membantu bagi bisnis untuk membangun komunitas dengan pelanggannya karena dapat dilihat lebih terlibat dengan mereka yang mengembangkan loyalitas merek yang lebih baik. Cara umum perusahaan membangun komunitas adalah melalui platform seperti media sosial dan blog. Hal ini memungkinkan pelanggan mengomentari konten yang dibuat oleh perusahaan dan terlibat satu sama lain atau dengan beberapa perusahaan sendiri.
Beberapa bisnis bahkan mungkin membuat platform di situs web mereka sendiri, tempat pelanggan dapat berbagi ide dan berkomunikasi satu sama lain tentang produk, layanan tertentu, atau topik relevan lainnya. Kejujuran adalah cara terbaik bagi bisnis untuk tetap berkompetitif karena dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya tentang segala hal, termasuk manfaat produk atau layanan mereka. Misal, jika sebuah perusahaan menyadari salah satu produknya memiliki kesalahan, mungkin akan membuat pengumuman kepada publik dan menarik kembali produk tersebut atau menawarkan pengembalian uang. Ini dapat menunjukkan kepada orang-orang bahwa perusahaan peduli dengan kesejahteraan mereka dan ingin memberi mereka layanan terbaik. Nah, keuntungannya itu apa sih? Keuntungannya itu pastinya posisi pasar ini akan lebih kuat dari yang lainnya. Lalu hasil yang lebih baik dan adanya perbedaan atau diferensiasi. Nah, lalu nih ada studi kasusnya. Nah, jadi studi kasusnya ini adalah Sekolah Alam Aldiva menciptakan keunggulan bersaing secara berkelanjutan atau sustainable competitive advantage dengan cara memaksimalkan intellectual capital atau sumber-sumber daya internal tidak berwujud yang meliputi human capital, structural capital, dan relational capital. Dari ketiga aspek inilah keunggulan bersaing secara berkelanjutan didapat karena ketiga aspek ini sama-sama bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak akan tergantikan. Nah, lalu bagaimana nih dengan Blue Ocean Strategy? Nah, Blue Ocean Strategy ini adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Dengan kata lain, strategi tersebut memacu perusahaan untuk menawarkan produk yang sangat bernilai kepada konsumen dan mendukung perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan mengungguli persaingan. Nah, cara mengembangkan ini gimana sih? Nah, caranya itu adalah kembangkan, kurangi, singkirkan, dan ciptakan. Nah, contoh penerapannya nih, di sini tertera nih, ada iTunes. Nah, iTunes ini kan sering nih dipakai oleh orang-orang yang tentunya pengguna iOS. Nah, Apple menuju ke ruang musik digital dengan produknya yang unik dan terkemuka, yaitu iTunes pada tahun 2003. Pada hari-hari sebelumnya, media konvensional seperti compact disc digunakan untuk menyebarkan dan mendengarkan musik. Ketika iTunes masuk ke pasar, itu memecahkan masalah dasar yang dihadapi oleh industri rekaman. Akibatnya, iTunes menghentikan praktik mengunduh musik secara ilegal sekaligus memenuhi permintaan untuk satu lagu versus seluruh album dalam versi digital. Nah, kelebihannya dari Blue Ocean ini apa sih? Yang pertama, Blue Ocean ini berpotensi menghindarkan perusahaan pada pasar yang kompetitif dan jenuh. Yang kedua, dapat membantu perusahaan berpindah dari hambatan persaingan dalam industri dan struktur biaya secara bertahap ke arah peningkatan nilai yang konstruktif. Yang ketiga, strategi ini menciptakan produk atau layanan yang tidak membuat konsumen memiliki antara nilai dan keterjangkauan. Nah, kekurangannya juga apa nih? Nah, kekurangan dari Blue Ocean ini, strategi ini membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, Blue Ocean strategi mengharuskan edukasi kepada konsumen agar tidak ada kesalahpahaman mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, dalam penerapannya, strategi ini mengharuskan perusahaan untuk menjelajah ke pasar pada fase awal disertai dengan beban risiko. Ada kemungkinan besar bahwa konsumen tidak memahami produk dan layanan akar rumput karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Nah, sekian presentasi dari saya untuk nomor 1 dari ujian akhir semester manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.